Shalom Bapak Ibu, kita akan meneruskan pembelajaran kita yang diberikan judul Dosa yang Tidak Terampuni. Nanti apabila ada pertanyaan bisa di belakang atau di kolom chat ya. Saya serahkan pada Pak Mak. Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita kembali berjumpa di pendalaman Alkitab dan sekarang kita sudah sampai ke Matius 12 ayat 31 sampai 42. Dosa yang tidak terampuni, ya Bapak Ibu tentu sudah tahu apa itu, yaitu menghujat Roh Kudus. Baik, kita akan membaca mulai dari ayat 31. Saya persilakan Pak Ayong. Matius 12 ayat 31 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pemendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pemendaharaan yang jahat. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda dari engkau. Jawabnya kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Mak. Ya, terima kasih Pak Yong. Ya, jadi kita sudah membaca dari ayat 31 sampai 32. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mulai memberikan serangan balik kepada orang-orang Yahudi yang menentangnya itu. Sebelumnya kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi menentang dia. Nah, sekarang Tuhan Yesus mulai menyerang balik, memberikan serangan balik, ya, seperti mulai dari ayat 31. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau kita tahu, tentu Tuhan Yesus selalu mengambil ajarannya dari Perjanjian Lama. Jadi yang dimaksud dengan hujat Roh Kudus itu, hujat terhadap Roh Kudus itu terkait dengan hukum menolak Yahweh dan firman-Nya dengan sengaja dan terus-menerus. Kalau di Taurat itu ada di Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. Silakan Pak Ayong, Bilangan 15 ayat 30 sampai 31.
Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik warga asli maupun pendatang, orang itu menghujat Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah menghina firman Tuhan dan melanggar perintahnya. Orang itu harus dilenyapkan, kesalahannya harus ditimpahkan di atasnya. Ya, itulah hukum tentang menghujat Tuhan dan firman-Nya. Dan inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menghujat Roh Kudus. Ya, mengapa mereka dikatakan menghujat Roh Kudus? Alasannya berikutnya ya. Yang pertama, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus. Padahal Yesus sudah membuktikannya dengan berbagai mujizat dan pengusiran setan. Malah mereka mengatakan kuasa Roh Kudus itu sebagai kuasa iblis, atau kita tahu di pertemuan yang lalu mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa siapa? Beelzebul, ya. Kemudian mereka menolak kesaksian Roh Kudus tentang kemesiasan Yesus. Dan tadi kita tahu bahwa mereka menolak tawaran pengampunan dari Allah sehubungan dengan peran Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus itu apa? Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan, ketika ia datang, ia akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, itu ya, ia itu adalah Roh Kudus ya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata tentang Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Yahudi ini, ya orang-orang Farisi ini menolak sendiri tawaran pengampunan yang dibawa oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak bisa diampuni. Artinya mereka sudah sampai pada titik tidak balik. Hatinya sudah keras, tidak bisa balik lagi. Sudah sampai di point of no return, nggak bisa balik lagi. Ya, sudah tidak bisa bertobat lagi. Mengapa? Tadi seperti dikatakan Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus menginsafkan orang dari dosa. Jadi kalau dia menolak Roh Kudus, maka tidak bisa bertobat lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah menolak, menghujat Roh Kudus. Jadi mereka sudah tidak bisa bertobat lagi, maksudnya begitu. Di sini Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa orang-orang Farisi itu menghujat Roh Kudus karena dia sudah mengetahui isi hati mereka ya di ayat 33 sampai 37 nanti. Itu isi hati mereka. Tuhan Yesus bisa mengerti isi hati itu. Jadi kita jangan salah menafsirkan apa itu hujat terhadap Roh Kudus. Dosa yang tidak diampuni atau hujat terhadap Roh Kudus adalah mengeraskan hati, menolak pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kepada keselamatan. Tadi kita udah tahu peran Roh Kudus itu menginsafkan orang. Kalau menolak pekerjaan itu artinya menolak keselamatan. Artinya menolak untuk bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hujat terhadap Roh Kudus itu bukan menghina Roh Kudus secara verbal. Bukan berkata menghina dengan kata-kata. Bukan. Kita lihat orang-orang Farisi ini pun tidak menghina Roh Kudus dengan kata-kata. Juga bukan melakukan dosa-dosa besar, misalnya membunuh orang, berzina, merampok, korupsi. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya menolak pekerjaan Roh Kudus, atau dengan kata lain, menolak untuk bertobat. Itulah menghujat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seperti mata kita. Kita bisa melihat karena kita punya mata, kita menyadari keberdosaan kita, kita menyadari kita butuh penebusan, pengampunan dosa oleh Kristus. Nah, kalau kita tidak punya mata, mata kita buang. Nah, itu namanya menghujat Roh Kudus. Kita nggak bisa melihat lagi. Kita tidak bisa melihat bahwa kita ini orang berdosa yang butuh pengampunan.
Itu yang sudah dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Jadi Tuhan Yesus tahu mereka sudah tidak bisa bertobat lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah nggak berpikir gitu ya dalam diri sendiri gitu, pernah nggak berpikir, waduh, jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus gitu, pernah nggak? Coba ditulis di chat kalau ada yang merasa iya saya pernah berpikir jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus gitu, ada nggak coba? Kalau Bapak Ibu berpikir begitu, gelisah berpikir, wah jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus, artinya kita aman dari dosa itu. Ini kata Cranfield adalah sangat penting secara pastoral bahwa kita dapat berkata dengan penuh keyakinan kepada siapapun yang diliputi rasa takut bahwa dia telah melakukan dosa ini. Bahwa kenyataan dia begitu gelisah sendiri merupakan bukti nyata bahwa dia belum melakukan dosa tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau Bapak Ibu masih merasa gelisah, aduh dosa saya besar sekali, jangan-jangan saya menghujat Roh Kudus gitu ya. Artinya kita masih bisa bertobat. Kalau kita gelisah, artinya kita menerima peran Roh Kudus yang menginsafkan kita. Kita masih bisa insaf, masih bisa sadar. Iya, saya berdosa. Artinya kita belum menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus itu merasa dirinya tidak salah, merasa dirinya tidak berdosa, merasa diri kudus, suci, tidak butuh pengampunan, tidak butuh juru selamat. Sehingga tidak perlu bertobat lagi. Itu baru menghujat Roh Kudus namanya. Oke, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di chat box ya. Kita akan melanjutkan nanti kalau ada pertanyaan kita bahas habis materi. Lalu di ayat 32 Tuhan Yesus berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Oke, apa maksudnya? Di sini Tuhan Yesus mengatakan menentang anak manusia. Berarti orang-orang ini mungkin masih tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengatakan dirinya itu anak manusia gitu ya. Jadi orang-orang yang masih nggak memahami identitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih bisa diampuni. Kenapa masih bisa diampuni? Karena mereka masih dapat bertobat dan menerima pengampunan. Apabila ia terbuka untuk menerima pekerjaan Roh Kudus dan bersedia belajar lebih dalam. Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan mereka, membuat mereka mengerti, oh ternyata Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bisa bertobat. Itulah sebabnya menentang anak manusia masih diampuni. Tapi kalau menentang Roh Kudus, artinya tidak menerima pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang tadi di Yohanes. Sehingga mereka nggak bisa bertobat lagi. Karena dia terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berkata, bertobatlah kamu. Tidak, saya sudah benar. Saya paling benar, buat apa saya bertobat? Nah, itu artinya menghujat Roh Kudus. Merasa diri benar sendiri, tidak perlu bertobat. Sehingga akhirnya sudah buta, tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus, sudah baal ya hatinya, sehingga sudah tidak bisa bertobat lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat 33, jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik, tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, ini sudah dikatakan sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 7-8. Sama, kata Yohanes Pembaptis juga sama. Berarti kita sudah tahu bahwa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis adalah soal pertobatan. Kan Yohanes Pembaptis selalu mengkhotbahkan pertobatan. Kalau Yesus menggunakan hal yang sama, kita harus melihat dengan terang ajaran Yohanes Pembaptis tadi. Itu kaitannya dengan pertobatan. Inilah yang menegaskan bahwa
menghujat Roh Kudus adalah terus-menerus menolak untuk bertobat. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini bahwa orang-orang Farisi itu mengatakan hal-hal yang jahat terhadap dia, terhadap Yesus. Karena hati mereka jahat. Karena mereka sudah sampai pada titik tidak bisa bertobat lagi. Hati mereka itu jahat. Ya, makanya keluar dari hatinya hal-hal yang jahat. Di ayat 34, Tuhan Yesus menggunakan teguran kepada mereka begini. Hai, kamu keturunan ular berbisa. Yohanes Pembaptis juga mengatakan hal yang sama. Ingat, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau namanya keturunan ular berbisa, itu adalah anak-anak ular beludak, ya bahasa Inggrisnya viper, yang lahir dalam keadaan hidup. Jadi ular viper, ular beludak itu kalau beranak itu tidak melahirkan telur, tidak bertelur, ya, tetapi telurnya itu pecah dalam rahim si induknya, lalu anak-anaknya itu keluar dalam keadaan hidup, jadi mengerikan gitu, ya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan keturunan ular berbisa atau ular beludak, ya. Itu hal yang sama yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah baik dan jahat bukan soal kesucian atau kesempurnaan, bukan. Tetapi apakah orang ini fokus kepada Allah atau tidak? Karena ini terkait dengan orang-orang Farisi yang menolak Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan fokusmu itu kemana? Sikap hatimu itu kemana? Kalau orang baik itu hatinya mengasihi Allah. Orang jahat hatinya memusuhi Allah. Itu aja batasannya dalam hal ini ya. Jadi bukan, oh dia jahat, hatinya jahat karena dia tidak suci. Enggak, Tuhan Yesus lagi enggak berbicara soal itu di sini. Jadi orang baik atau orang yang mengasihi Allah itu tidak akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dalam kata-kata maupun perbuatan, sekalipun keadaannya tidak mendukung. Ya, keadaannya seolah-olah tidak berpihak padanya. Sementara orang jahat atau yang memusuhi Allah tidak akan mengeluarkan hal-hal yang baik dalam kata maupun perbuatan karena hati mereka sudah gelap. Hati mereka gelap, yang keluar adalah hal-hal yang jahat. Ayat 36 ayat sampai 37. Tuhan Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Orang kan sering menggunakan menggunakan ayat ini gitu ya, seolah-olah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah makanya nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Bukan itu maksudnya. Ini argumen yang digunakan oleh para rabi Yahudi yang namanya kal vachomer, ringan dan berat. Jadi begini, Tuhan Yesus mau berkata begini. Apabila setiap kata gegabah atau kata-kata yang tidak bermanfaat saja harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di hari penghakiman, apalagi kata-kata yang menolak, yang menghina, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Paham ya? Jadi di sini yang dikatakan itu bukan masalah ngomong sembarangan, bukan. Tapi kalau ngomong sembarangan saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi kamu yang menolak aku, kamu yang menghina aku, apalagi itu jelas hukumannya pasti lebih berat. Dan di sini Tuhan Yesus juga berkata bukan cuma kata-kata saja yang dipertanggungjawabkan, perbuatan juga. Tadi kan di atas sudah dikatakan begitu. Perbuatan juga. Jadi bukan cuma kata-kata. Kata-kata ini mewakili. Karena ini cara Rabi mengajar. Dan di ayat 37,
itu adalah pepatah yang biasa diucapkan oleh orang Yahudi. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu rabi-rabi Yahudi biasa pakai kata-kata itu. Artinya apa? Kata-kata akan menjadi bukti di pengadilan Tuhan yang akan dipakai untuk membenarkan atau menghukum seseorang, Bapak Ibu. Kita sudah melihat pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi ini, ya, sudah selesai sampai ayat 37. Kemudian ayat 38 kita berbicara tentang sesuatu yang baru. Ayat 38. Pada waktu itu, nah udah berubah waktunya ya. Berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Ini orang yang berbeda. Orang Farisi dan ahli Taurat yang beda dengan yang tadi. Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari engkau. Nah, ini kelompok yang lain lagi nih. Orang Farisi yang lain lagi. Bukan yang dikatakan ular berbisa tadi, bukan. Mereka mencoba menjebak Yesus. Kalau di ayat paralelnya Lukas 11 ayat 16 dikatakan mereka meminta tanda untuk berusaha menjebak Yesus. Supaya Yesus mengatakan hal yang bisa ditafsirkan sebagai menghujat Allah gitu loh. Sengaja. Di sini kata tanda dalam bahasa aslinya adalah simion. Itu bacanya ya, simion. Artinya tanda spektakuler dari surga yang kelihatan untuk menyampaikan pesan yang tidak mungkin salah tentang kemesiasan Yesus. Jadi mereka seperti berkata begini, Yesus, kalau kamu bisa menurunkan tanda dari langit berupa awan kemuliaan, api dari langit, kilat, petir, bunyi sangkakala di langit, atau hal-hal spektakuler lain, baru kami mau percaya bahwa engkau adalah nabi yang akan datang itu. Engkau adalah Kristus sendiri. Tapi kalau enggak ya sorry aja kami enggak percaya. Mereka mau berkata begitu Bapak Ibu. Mereka meminta tanda yang spektakuler. Dan ini bukan pertama kalinya. Nanti di Matius 16, kelompok yang lain lagi, bukan orang Farisi yang ini. Yang lain lagi meminta hal yang sama. Minta tanda lagi. Waduh, udah kebiasaan mereka tuh. Mereka itu menuntut begini. Yesus, kalau engkau adalah Mesias seperti yang engkau klaim, engkau harus bisa membuat sesuatu yang spektakuler gitu, yang kelihatan, harus bisa kami lihat. Tapi apa kata Yesus? Nanti di ayat 39, ya, Yesus menjawab, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena tanda, Bapak Ibu, bisa ditafsirkan secara berbeda-beda, tergantung orang yang menyaksikan. Kalau dengan hatinya tidak tulus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu dapat memutarbalikkan tanda yang dibuat Yesus untuk melawan dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, hari ini Allah tidak menggunakan mujizat untuk membuat orang bertobat. Mujizat itu bukan untuk membuat orang bertobat. Makanya gini loh, ateis-ateis ya, orang yang tidak percaya bahwa Allah ada, itu biasa mengatakan begini, kalau Allah ada, mengapa sih dia tidak menunjukkan diri dengan nyata? Gitu, kenapa nggak ada tandanya yang nyata? Tapi begini Bapak Ibu, seperti tanda-tanda ajaib yang sudah dibuat oleh Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, itu tidak diakui sebagai mujizat oleh orang-orang Yahudi loh. Demikian juga kalau Allah tiba-tiba menulis di langit, ini aku Yesus, sembahlah aku. Orang-orang ateis juga tetap bisa berkilah, tetap cari-cari alasan. Mereka nggak gampang percaya begitu Bapak Ibu. Mereka menafsirkan itu bukan tanda dari Tuhan. Sama aja percuma. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya kenapa Tuhan tidak keluarin suara kayak yang keras atau bikin tulisan di langit, orang-orang ateis tetap aja nggak percaya Bapak Ibu. Percayalah, mereka seperti orang-orang Farisi ini. Maka kata Tuhan Yesus, tanda yang aku berikan hanya tanda Nabi Yunus. Kepada kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak setia itu bahasa aslinya michalis. Michalis artinya bezina. Bezina. Itu menggambarkan ketidaksetiaan orang Yahudi kepada Allah. Ketidaksetiaan orang Yahudi kepada Allah.
Yesaya 57 ayat 3. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kamu tuh nggak setia kepada Allah. Karena itu aku tidak akan memberikan tanda spektakuler dari surga. Yang aku berikan adalah tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Dirinya Yunus sendiri. Nabi Yunus itu nabi yang terkenal ya. Nabi yang ditelan oleh ikan besar. Bukan ikan paus ya. Ikan paus mau sebesar apapun, paus biru itu manusia nggak bisa masuk ke dalam perutnya. Ya, kerongkongannya itu terlalu kecil untuk dilewati manusia. Karena mereka makan plankton, bukan makan manusia, bukan makan daging. Ya, tanda Nabi Yunus itu diri Yunus sendiri, karena Yunus diselamatkan oleh Allah dari kematian. Coba kita lihat Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Tolong baca Pak Ayong. Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kupirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu, orang-orang Niniwe bertobat dari pemberitaan Yunus. Tanda Yunus itu apa? Dirinya sendiri yang membuktikan bahwa dirinya itu diutus oleh Allah. Karena dia harusnya mati, tapi dia tidak mati. Itulah bukti bahwa dia diutus oleh Allah. Jadi tanda Yunus itu adalah diri Yunus sendiri yang bangkit dari kematian, begitulah bisa dikatakan. Di ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews, ya, sejarah riwayat bangsa Yahudi, mengatakan begini. Dilaporkan pula bahwa Yunus ditelan oleh ikan besar. Dan setelah ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dia dimuntahkan di tepi laut hitam dalam keadaan hidup. Yunus itu berangkat dari pelabuhan apa? Yope. Dari Yope sini dengan tujuan Tarsis. Tarsis itu ada di Spanyol, Bapak Ibu. Padahal Tuhan menyuruh dia untuk ke Niniwe. Niniwe itu tidak terlalu jauh. Dia malah kabur jauh-jauh melawan arah. Niniwe ke timur, dia malah pergi ke barat. Ke Spanyol, ke Tarsis. Di tengah perjalanan, kapalnya terkena badai ya, dan Yunus dibuang ke laut. Lalu ditelan ikan. Nah, ikan besar ini menurut tradisi Yahudi yang dikonfirmasi oleh Josephus, itu memuntahkan Yunus di tepi Laut Hitam. Jadi ikannya itu ke sini nih, Bapak Ibu nih, ke Laut Hitam, mengantarkan Yunus ke sini. Jadi makin dekat dia. Makin dekat dia dimuntahkan di sini, tinggal jalan ke Niniwe. Ya, menurut tradisi Yahudi begitu. Makanya si Yunus sampainya langsung di pantai Asyur, sudah tidak di pantai Israel lagi. Dia sudah di pantai kerajaan Asyur. Dia langsung jalan ke Niniwe. Ya, jalannya pun masih jauh sih. Nah, Tuhan Yesus juga akan tinggal dalam rahim bumi atau kubur selama 3 hari 3 malam. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing soal 3 hari 3 malam ya. Kok Yesus mati di hari Jumat, bangkit di hari Minggu, sudah dihitung 3 hari 3 malam. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi. Kita lihat nih di Talmud Pesachim. Dan pelajarilah darinya bahwa sehubungan dengan halachot atau hukum perkabungan, status hukum dari sebagian dari hari adalah sama dengan sepanjang hari. Halachot itu hukum ya. Jadi kalau hukum agama Yahudi itu disebut halakha.
Halakha, bukan syariat. Kalau syariat itu Islam, ya kalau orang Yahudi menyebutnya halakha. Nah, kalau hukum soal perkabungan, sebagian dari hari itu sudah sama dengan sepanjang hari. Kan Yesus mati. Yesus mati itu adalah perkabungan bagi murid-muridnya. Itu sudah dihitung sepanjang hari. Ya, jadi kalau Yesus 3 hari 3 malam di dalam kubur itu artinya begini. Yesus mati di hari Jumat sore, jam 3 sore. Jam 6 sudah masuk hari Sabat, hari Sabtu ya. Hari Sabtunya kita dengan hari Sabtu mereka beda. Jam 6 sore hari Jumat kita itu sudah hari Sabat. Udah hari kedua tuh. Jam 6 saja sudah masuk hari kedua. Hari Syabat ya. Kalau Jumat itu dalam bahasa Ibraninya Shishi. Lalu kalau Sabtu kita jam 6 sore bagi orang Yahudi sudah hari Minggu atau Rishon ya. Jadi di hari Minggu pagi itu sudah hari ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nggak orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu matinya di hari Rabu, Rabu ke Kamis 1 hari, Kamis ke Jumat 1 hari, Jumat ke Sabtu 1 hari. Ya, jadi Yesus tuh bangkitnya tuh Sabtu sore, tapi murid-murid baru melihatnya hari Minggu. Itu kalau menurut hukum Yahudi itu 5 hari, Bapak Ibu, bukan 3 hari. Itu 5 hari. Jadi yang dikatakan oleh sesuai dengan hukum Yahudi itu benar, Yesus harus mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Atau dengan kata lain bangkit pada hari yang ketiga, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah 3 hari. Gitu. Nah, di 41 Tuhan Yesus berkata begini. Pada waktu penghakiman itu menyambung ke Yunus. Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Apa sih artinya menghakimi? Masa sih orang-orang Niniwe menghakimi orang-orang Yahudi itu? Maksudnya itu begini, Bapak Ibu. Maksudnya itu begini. Dari Talmud lagi ya, ini bukan kitab suci tapi tulisan para rabi ya. Maka Hilal menghakimi orang miskin untuk mempelajari Taurat. Rabi Eleazar bin Harsum menghakimi orang kaya dan Yusuf menghakimi orang jahat. Untuk setiap kategori orang ada panutan yang mengatasi kesibukan dan godaannya untuk mempelajari Taurat. Maksudnya begini, Hilal itu orang miskin. Kalau Hilal ya pendiri mazhab Hilal dalam sekte Farisi itu tidak kaya, ya dia seorang yang miskin. Tapi dia belajar Taurat. Berarti kalau orang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak belajar Taurat, maka Hilal menghakimi mereka dalam tanda petik. Ya, artinya Hilal itu adalah bukti bahwa ada orang yang berbuat benar. Menghakimi dalam bahasa aslinya itu kata krino adalah istilah Ibrani mechayev. Mechayev itu artinya penghakiman berdasarkan perbandingan kalau di sini. Dalam konteks ini penghakiman berdasarkan perbandingan. Dengan menunjukkan ada orang yang berbuat benar untuk menunjukkan kesalahan orang lain dan menyatakannya layak dihukum. Jadi kalau orang tidak belajar Taurat karena miskin, itu ada yang bisa Hilal. Hilal belajar Taurat sekalipun dia miskin. Rabi Eleazar bin Harsum itu orang kaya. Orang yang menjadikan kekayaannya sebagai alasan tidak belajar Taurat akan melihat contoh. Itu Rabi Eleazar bisa belajar Taurat padahal dia orang kaya. Begitu maksudnya. Jadi di sini penghakiman adalah penghakiman berdasarkan perbandingan. Yang menghakimi siapa? Tetap Tuhan. Jadi bukan orang Niniwe-nya yang menghakimi mereka, tetapi orang Niniwe menjadi bukti bahwa orang-orang Farisi itu salah. Mengapa demikian? Kita lihat. Kita lihat. Yesus mengatakan dirinya itu lebih daripada Yunus. Kalau orang-orang Niniwe saja bertobat padahal mereka non-Yahudi, wah, itu menjadi pembanding bagi orang-orang Yahudi yang tidak mau bertobat. Hukumanmu akan lebih berat. Mengapa? Kita lihat.
Yunus itu cuma nabi. Yesus lebih besar dari Yunus. Yesus itu Mesias. Mesias itu apa? Nabi, imam, raja, anak Allah. Lebih besar. Yunus itu hanya berkhotbah, tidak membuat mujizat. Yesus berkhotbah, mengajar, membuat mujizat, tanda-tanda ajaib. Yunus tadi cuma memperingatkan 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Dia cuma memperingatkan tentang hukuman di dunia ini. Yesus memperingatkan tentang hukuman kekal, jauh lebih bahaya. Yunus diutus kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Niniwe. Yesus diutus kepada orang Yahudi yang kenal Allah, coba. Masa kenal Allah tidak kenal anaknya? Yunus itu pendatang baru di Niniwe. Dia cuma sebentar di Niniwe, orang saja sudah percaya. Yesus melayani bertahun-tahun, kok nggak percaya juga kamu? Yunus sendirian, seorang diri, orang percaya. Yesus sudah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, disertai murid-muridnya, kok kamu nggak percaya? Itu kata Yesus. Jadi ini adalah pembanding yang kontras. Dengan prinsip yang sama, kal wa homer, ringan dan berat. Hukuman bagi orang Yahudi akan lebih berat daripada orang-orang Niniwe yang mereka pandang kafir. Karena mereka menolak Yesus. Orang Niniwe menolak Yunus. Ya, jadi hukuman mereka akan lebih berat. Yesus menggunakan ilustrasi yang kedua di ayat 42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oke, siapa itu ratu dari selatan? Bukan ratu pantai selatan ya Bapak Ibu ya. Beda ya. Kalau ratu pantai selatan adanya di Jawa. Ini bukan. Yang ini di Timur Tengah. Ratu dari selatan itu ratu dari Sheba. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Boleh dibaca Pak Ayong. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 ya. Ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengarkan kemasyhuran Salomo, karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pernyataan yang sulit-sulit. Iya, itu ratu dari Sheba. Sheba itu di mana Bapak Ibu? Sheba itu ada di Yaman. Tuh, ini Yerusalem, tempat Salomo. Sheba itu di Yaman. Jadi ratu dari Sheba itu orang Arab. Makanya Tuhan Yesus berkata, ujung bumi lihat nih. Ini udah pantai selatan ya, pantai selatannya dari sudut pandang orang Yahudi. Itu ujung bumi loh. Menurut tradisi Arab, nama Ratu Sheba ini adalah Bilqis. Tapi Ethiopia itu di sini Bapak Ibu, di seberangnya. Itu juga mengklaim bahwa Ratu dari Sheba itu asal dari Ethiopia. Makanya kadang-kadang beberapa film menggambarkan Ratu Sheba itu orang Afrika, kulit hitam. Ya, tapi sebetulnya enggak sih, dia orang Arab yang betul. Dan kalau orang Ethiopia menyebut nama Ratu Sheba itu Makeda. Bukan Makeba, bukan Makeba yang mama Afrika itu ya. Makeba, Makebela, bukan itu ya, bukan. Nah, Ratu dari Sheba ini dari Yaman, dia berjalan jauh ke Yerusalem untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan dia membuka hati untuk diisi oleh kebenaran Allah. Padahal Bilqis ini orang non-Yahudi, Bapak Ibu. Maka, kata Tuhan Yesus, Bilqis bisa menjadi pembanding bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan dirinya umat Allah. Ini Ratu Sheba, Bilqis ini orang non-Yahudi. Dia aja mau mendengarkan hikmat Salomo. Kamu tidak mau mendengarkan hikmatku, padahal aku lebih besar dari Salomo, kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya lebih daripada Salomo. Nah, kita lihat perbandingan antara Salomo dan Yesus. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Yesus adalah perwujudan hikmat Allah sendiri. Salomo mendirikan bait Allah pertama.
Yesus mendirikan bait Allah eskatologis atau bait Allah di akhir zaman, yaitu gereja. Salomo memerintah sebagai raja Israel. Yesus memerintah sebagai raja seluruh bumi. Salomo kaya sekali, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Yesus memiliki seluruh alam semesta ini punya dia. Jadi kalau Yesus mengatakan dirinya lebih besar daripada Salomo, dia mengklaim dirinya sebagai Mesias sejati. Karena Yesus itu imam, nabi, raja. Mesias itu artinya imam, nabi, dan raja. Ini sesuai dengan ajaran orang Yahudi. Maimonides dalam Teshuvah mengatakan, sebab raja yang akan bangkit, ini Mesias, dari keturunan Daud, akan memiliki hikmat yang lebih besar daripada Salomo. Betul nggak? Yesus. Dan juga seorang nabi besar, tuh, setara dengan Musa, guru kita. Bagi orang Yahudi, Musa itu luar biasa. Karena itu dia akan mengajar seluruh bangsa dan mendidik mereka di jalan Allah. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu lebih dari raja. Dia juga nabi, dia juga imam. Jadi kalau kita lihat bahwa sebelumnya, di dua pertemuan sebelumnya, Yesus mengatakan gerakan dia itu lebih besar daripada bait Allah, lalu itu menyatakan bahwa dia imam besar yang agung. Kemudian Yesus mengatakan dia lebih daripada Yunus, berarti dia nabi besar. Dan waktu dia berkata, aku lebih daripada Salomo, artinya dia raja. Dia mengklaim diri Mesias. Dia mengklaim diri Mesias. Dan karena orang-orang Yahudi itu tidak percaya, makanya dia mengecam mereka. Apa aplikasi dari sini yang saya bisa sampaikan? Bagaimana Yesus menghadapi kritik? Bagaimana Yesus menghadapi kritik? Ya, Yesus itu dituduh menggunakan kuasa iblis, tapi lihat bagaimana cara dia menyerang balik. Dia tetap objektif saat dituduh menggunakan kuasa iblis. Yesus tidak menghadapi kritik itu sebagai serangan terhadap pribadinya. Dia nggak mengatakan, aduh kamu nyerang aku sakit hati, aku jadi korban, hatiku disakiti. Enggak, dia nggak baper. Yesus nggak baper. Yesus tidak mengatakan kamu menyerang aku. Meskipun mereka memang menyerang Yesus. Enggak, dia berfokus pada inti masalah. Orang-orang Yahudi itu inti masalahnya adalah menolak pekerjaan Roh Kudus yang sebetulnya menawarkan pertobatan kepada orang-orang Yahudi. Yesus tuh mengerti bahwa di balik serangan orang-orang Yahudi itu ada peperangan antara kuasa kegelapan yang melawan kuasa Allah yang dibawa oleh Yesus. Mengapa demikian? Yesus mengancam posisi kuasa kegelapan. Jadi Yesus tahu itulah masalah sesungguhnya, bukan mereka menyakiti perasaanku, bukan mereka merendahkan aku, masalahnya bukan di situ, dia nggak baperan makanya. Makanya kalau kita menghadapi kritik atau perlawanan dari orang lain, kita juga harus fokus inti masalahnya apa. Jangan memperlakukan kritik sebagai serangan terhadap pribadi kita. Tapi kan sakit, Pak. Ya sakit. Emangnya Yesus nggak sakit hati? Sudah menyembuhkan orang, sudah mengusir setan, dituduh pakai kuasa setan. Sakit hati nggak? Iya, dia juga manusia loh. Dia sakit juga. Tapi dia mengorbankan perasaannya. Dia nggak mau baper. Agar misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu tidak gagal. Jadi dia nggak mau mengalah terhadap perasaan, dia fokus kepada inti. Kamu menolak Roh Kudus, kamu nggak bisa bertobat. Itu intinya. Baik, itu materi yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Pak Ayong. Ya, terima kasih Pak Mak atas sharing firman-nya. Pencerahannya luar biasa, kita mendapatkan wawasan-wawasan baru. Banyak hal yang tidak kita mengerti, ternyata banyak yang disingkapkan ya melalui firman Tuhan ini. Pak Mak, sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan. Sebelum saya bertanya, saya kasih kesempatan yang lain dulu ya. Nah, yang lain teman-teman, kalau mau bertanya atau sesuatu yang mengganjal, boleh di-sharing. Silakan teman-teman. Pak Ma, Ya, silakan Pak Kun. tadi Pak Ma sempat katakan bahwa perbandingan yang mengenai
yang disampaikan oleh menghakimi Iya, betul. perbandingan. Iya. Nah, sempat saya mendengar bahwa itu membuktikan seseorang bersalah. Iya, betul. Apakah apa yang dikatakan Pak Ma itu sesuai nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erastus mengenai corpus delicti? Itu pertanyaan dulu, Pak. Iya. Oke. Iya, Oke, Pak, itu dulu, Pak. itu dulu ya. Iya, jadi Ya, kalau ya. di sini kita melihat, ya memang kalau di sini istilahnya kan perbandingan, penghakiman berdasarkan perbandingan, istilahnya begitu ya. Iya, Ya. itu mirip dengan apa yang dikatakan sebagai corpus delicti, itu mirip, betul. Tapi kita melihat ini hal-hal yang sangat berkaitan dengan diri Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Jadi orang-orang yang menolak Kristus gitu, itu dihakimi menurut perbandingan kalau ada orang yang bisa berbuat benar. Iya, itu mirip. Betul. Ya, berarti Pak Eras ada dasarnya ya mungkin dari apa yang disampaikan Pak Ma, ya Pak Eras mungkin menyampaikan juga bahwa kita harus membuktikan juga bahwa kita bisa mengalahkan sesuatu yang bisa menyebabkan dosa, artinya melawan, buktikan kalau ini salah gitu loh, kita benar gitu ya, mirip ya Pak ya. Mirip, Jadi ya. ya corpus delicti ini berarti bisa diterima ya Pak, karena kalau di luar saya mendengar bahwa kadang-kadang mereka melecehkan pertama, kedua kemudian mereka sepertinya ada unsur ini bukan alkitabiah. Ya jelas kita tahu bahwa ini bukan alkitabiah, ini kan diambil dari hukum kan begitu. Tapi bisa dimasukkan ke dalam alkitabiah untuk mendorong kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya setuju itu, Pak. Iya, iya. Jadi oke, Pak, itu cukup dari saya dulu, Pak. Oke, ya cuma kita harus paham juga nih Pak ya. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan juga dengan contoh yang tadi disampaikan di dalam Talmud gitu ya, itu kan cara orang-orang Yahudi berpikir gitu ya, dan itu juga cara yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar. Halnya sama dengan rabi-rabi Yahudi. Ya kita, apa sih artinya penghakiman berdasarkan perbandingan ini? Artinya nggak ada alasan buat kita. Itu artinya sebetulnya. Jadi kita jangan sampai kita merasa diri kita, oh saya sudah benar, nggak juga gitu ya. Justru kita harus berpikir lebih dalam lagi. Saya nggak punya waktu untuk belajar firman. Loh, nanti di pengadilan akhir tuh dia lebih sibuk dari kamu, dia punya. Nah itu penghakiman berdasarkan perbandingan. Wah, saya nggak percaya bahwa Yesus itu anak Allah karena nggak ada buktinya. Loh, itu dia punya, dia percaya. Kok kamu nggak percaya? Jadi hal yang sama bisa dikenakan kepada kita juga gitu loh. Ya, jadi itulah penghakiman berdasarkan perbandingan. Jadi kita tidak bisa berkilah, nggak bisa mencari alasan. Maka kalau kita mau melakukan firman Tuhan, lakukan aja. Nggak ada alasan apapun. Saya miskin, saya kaya, saya orang terlalu muda, terlalu tua, saya nggak punya apa-apa, nggak belajar, nggak ada alasan. Pokoknya kita harus lakukan kehendak Tuhan. Titik gitu. Ya, itu aja. Ya, oke, Pak, baik. Ya. Ya, Pak, ada pertanyaan melalui chat tuh, Pak. Ya. Apakah sampai sekarang bangsa Yahudi sudah meyakini Mesias sudah datang, mengacu kitab tradisi orang Yahudi yang berisi tentang kematian dan kebangkitan? Ya, Pak Stefanus dan teman-teman, sebagian besar orang Yahudi tidak percaya Mesias sudah datang. Ya, sebagian besar tidak percaya. Tentu ada di antara mereka yang menerima Yesus, tentu ada. Tentu ada juga yang mengatakan Mesias itu orang lain. Ada. Waktu saya ke Israel pun, saya juga melihat poster-poster foto rabi yang ditulis Mesias. Coba, rabinya diakui sebagai Mesias. Ya, padahal dia sudah meninggal juga. Jadi,
sebagian besar nggak percaya Mesias sudah datang. Kenapa? Karena menurut mereka Mesias itu harusnya mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Jadi sementara Bait Allah belum berdiri, sementara Israel masih dimusuhi oleh tetangga-tetangganya bangsa Arab, Mesias belum datang. Menurut mereka begitu. Tapi tentu kita memiliki pemahaman yang berbeda. Karena Mesias kita, Tuhan Yesus, bukan cuma penyelamat Israel, bukan cuma menyelamatkan Israel dari penjajahan, tetapi Mesias kita menyelamatkan manusia dari dosa. Kan beda sekali itu, ya. Jadi mereka merasa kami nggak butuh juru selamat. Kalau orang Israel begitu, saya udah benar, saya udah melakukan Taurat, saya nggak butuh juru selamat. Itulah yang menyebabkan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Begitu ya. Pak Mak, saya mau bertanya nih Pak Mak. Silakan. Saya mau kembali kepada judul kita, menghujat Roh Kudus ya Pak. Iya. Pertanyaan saya, kalau misalkan menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni, ada salah satu pemikiran saya, kalau misalkan kita kecanduan di dalam dosa, apakah itu sudah termasuk menghujat Roh Kudus? Misalnya dengan sengaja melakukan dosa, misalnya melakukan korupsi, mencari nafkah yang nggak halal gitu ya, haram, atau melihat hal-hal yang negatif yang terus-menerus berulang, atau melalui mulut yang bergosip. Nah, mereka bersembunyi di balik kelemahan, namanya juga manusia. Nah, seperti itu Pak Mak. Apakah itu termasuk dikategorikan menghujat Roh Kudus? Terus yang kedua Pak, apakah ada jalan keluar kalau Alkitab katakan jika matamu jahat, cungkilah daripada kamu masuk neraka. Nah, apakah kalau itu pernyataan Yesus itu apakah nggak terlalu ekstrim Pak? Apakah memang ada yang melakukan hal itu? Daripada kita jatuh dalam dosa, menghujat Roh Kudus, kita beneran melakukan hal yang ekstrim seperti itu, Pak. Oke, ya thank you Pak Ayong. Ya, menghujat Roh Kudus tadi seperti saya sampaikan itu bukan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Apapun itu, mau korupsi kayak mau berzina kayak bukan. Bukan. Terus-menerus iya, tapi bukan itu. Menghujat Roh Kudus itu artinya menolak bertobat. Jadi menolak karya Roh Kudus yang menginsafkan kita dari dosa. Menolak bertobat. Bertobatnya bukan dalam arti berhenti dari dosa, bukan. Tapi bertobat di sini, ya maksudnya itu menyadari keberdosaannya dan kebutuhannya akan juru selamat, yaitu Kristus. Makanya mereka, Tuhan Yesus itu mengatakan orang-orang Yahudi ini menghujat Roh Kudus karena mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Makanya mereka dikatakan menghujat Roh Kudus. Padahal berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu menghujat anak manusia, kamu masih diampuni. Artinya kalau kamu nggak kenal aku, kamu nggak mengenal identitasku, tapi kamu masih membuka hati terhadap Roh Kudus, ya kamu masih bisa diampuni. Kamu masih bisa bertobat, artinya gitu loh. Tapi kamu udah menutup diri kamu, hatimu udah keras, kamu udah sama sekali nggak percaya bahwa akulah Sang Juru Selamat. Ya kamu nggak bisa diampuni kalau begitu. Jadi itu maksudnya. Menghujat Roh Kudus itu benar-benar menolak Injil, menolak karya penebusan Kristus. Jadi buat menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang misalnya sudah mendengar Injil bahwa Tuhan Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya, orang yang menolak dia akan dihukum. Bohong, nggak percaya. Nah, ya udah itu menghujat Roh Kudus sampai tidak bisa bertobat lagi gitu loh. Kalau dia masih bisa bertobat itu belum. Jadi kalau kita melakukan dosa masih bisa bertobat nggak? Masih ada kesempatan gitu loh. Bahkan kalau kita merasa aduh kayaknya saya salah nih, ya artinya Roh Kudus masih bekerja buat kita gitu kan. Kita nggak menolak Roh Kudus berarti. Aduh kok saya korupsi kok susah banget sih berhentinya. Kalau kita menyadari hal itu, berarti Roh Kudus masih ngomong, masih bicara kepada kita. Tapi kalau misalnya sengaja gitu Pak, udah tahu itu salah, tapi kita lakukan dengan sengaja iya, gitu. nggak masalah, karena itu bukan menyangkut penolakan terhadap jalan keselamatan. Ya, karena kalau misalnya sengaja, tapi kemudian
sadar lagi nggak? Aduh iya kok saya lakukan lagi, masih sadar begitu nggak? Ya kalau masih sadar artinya masih bisa bertobat. Gitu kan? Ya, tapi kalau menolak Kristus, ya udah, itu yang binasa. Jadi orang yang terus-menerus menolak Injil, terus-menerus menolak Kristus sampai akhir hidupnya, itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Ya, Pak Mak. Ya, Pak Mak mau nanya, Pak Mak, kalau misalkan ya Pak. orang yang tadinya ke gereja setia sama Tuhan, terus tiba-tiba dia pindah agama, itu apakah dia menghujat Roh Kudus, Pak Mak? Beberapa itu tafsiran beberapa orang sih katanya iya gitu ya. Jadi udah nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi kan kita melihat juga ya Bapak Ibu, ada orang yang pindah agama kemudian bertobat lagi tuh, betul nggak? Hmm. Jadi kalau kalau menurut saya sih, kita juga nggak tahu orang itu pindah agama kenapa. Mungkin dia nggak ngerti, tapi kemudian dia bertobat lagi jadi Kristen lagi, ya masih bisa toh berarti. Ya, Ya, ya. jadi Terima kasih, belum Pak sih Mak. kalau menurut saya sih belum. Belum Ya, ya? belum. Iya. Oke, ada pertanyaan di chat ya. Pak Mak, ayat mengenai menghujat Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, apakah ayat-ayat tersebut bisa menjadi dasar bahwa Roh Kudus suatu pribadi? Of course, iya. Karena tadi kan di ayat di Yohanes tadi dikatakan Roh Kudus itu menginsafkan orang. Kalau kalau begitu pasti dia adalah suatu pribadi, ya. Karena pribadi yang bisa berduka, pribadi yang bisa bersedih, pribadi yang bisa bekerja menginsafkan orang. Kalau Roh Kudus itu cuma tenaga, ya seperti kalau di Star Wars The Force gitu ya, ya dia nggak bisa menginsafkan orang gitu. Ya tentunya nggak begitu. Jadi Roh Kudus itu memang pribadi, ya dia pribadi Allah juga. Pak Mak, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Ya oke. Ya, ini apakah bisa dikatakan menghujat ini sama dengan orang tersebut mengeraskan hatinya? Itu pertama. Mm-mm. Karena kalau yang kita dengar, uh, orang sudah mengenal Injil, sudah di mimbar menyampaikan Injil, kemudian dia melakukan satu kesalahan. Contohnya misalnya dia berzina. Mm-mm. Udah berzina, nah dia kan menyampaikan apa yang Kristus sampaikan. Jangan berzina. Iya. Tapi dia sendiri berzina. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kan orang mengatakan ada Roh Kudus, ya berarti kan Roh Kudus mengingatkan Injil kebenaran dari kitab Matius, Markus, Lukas bahwa Iya. jangan berzina, Iya. tetapi dia melakukan. Iya. Nah, kemudian dia menyadari hal itu kesalahan. Iya. Setahun, 2 tahun, melakukan lagi. Iya. Menyadari lagi, kemudian melakukan lagi. Nah, apakah lama-lama seperti ini bisa nggak seperti Firaun yang mengeraskan hati, Pak? Nah, kalau sampai kepada tujuan itu, berarti masih sudah dikategorikan Menghujat. menghujat nggak? Iya. Artinya, Oke. artinya sudah tidak bisa diampuni lagi Iya. karena Oke. melakukan hal-hal dosa. Thank you, Pak. Ya, Oke. itu gimana, Pak? Ya. Kalau dia menolak bertobat terus-menerus sampai akhir hidupnya, bahkan dia menolak Kristus sampai akhir hidupnya, baru itu menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi menghujat Roh Kudus itu sebetulnya bukan soal dosa sehari-hari, bukan. Tapi dia sudah menolak Kristus, menolak keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini orang-orang Farisi ini sudah menghujat Roh Kudus? Karena dia tahu isi hati mereka gitu loh. Mereka udah nggak bisa balik lagi. Kalau kita nggak bisa menghakimi orang lain sudah menghujat Roh Kudus atau tidak, kita nggak bisa baca isi hati mereka. Ya, jadi seperti untuk ini saya sambung kepada Bu Yeni, bagaimana cara menghadapi saudara kita yang menghujat Roh Kudus? Kita nggak tahu dia menghujat Roh Kudus atau belum. Kita nggak tahu. Kita bukan Tuhan gitu ya. Yesus tahu, kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan oh dia sudah menghujat Roh Kudus. Belum tentu. Belum tentu. Karena hanya Tuhanlah yang tahu orang itu masih bisa bertobat atau tidak. Ya, menghujat Roh Kudus betul, Pak. Mengeraskan hati itu betul. Tapi mengeraskan hatinya sampai udah nggak bisa lembut lagi. Jadi hatinya udah membatu, udah nggak bisa berubah. Titik itu di mana kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, titik di mana dia sudah tidak bisa bertobat itu kita nggak tahu.
Karena dia sudah menolak pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak tahu kapan orang sampai seperti itu. Kapan orang sudah menolak sama sekali, kita nggak tahu. Nanti di dua hari Minggu mendatang, saya membahas mengenai orang jemaat di Laodikia gitu ya. Mereka juga menghujat Yesus, tapi Yesus masih mengundang mereka bertobat. Jadi mereka pun belum menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus masih, ayo kembalilah. Ya, jadi kalau menghujat Roh Kudus itu sudah nggak bisa kembali lagi. Jadi ya ini memang pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa orang-orang Farisi itu sudah tidak bisa bertobat, sudah nggak mau bertobat. Kalau orang yang masih bisa bertobat sekalipun dia berzina, menyesal, berzina, menyesal, ya belum menghujat Roh Kudus selama dia masih bisa bertobat. Roh Kudus didukakan, iya, of course, Roh Kudus juga bersedih. Tapi kalau dia bertobat masih bisa, kecuali dia udah benar-benar membutakan diri. Tadi seperti kata Pak Ayong gitu ya, ada nggak orang yang benar-benar mencungkil matanya? Ada. Bapak gereja pun ada yang begitu supaya dia nggak berdosa, dia potong alat kelaminnya gitu. Ada yang kayak begitu, ya. Cuma yang dimaksud Tuhan itu kan bukan tindakan fisiknya. Memang kita melakukan sesuatu yang ekstrim, memutuskan diri kita dengan dosa itu yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi kalau kita tahu itu sumber dosa, ya udah stop, ya kan? Nah, itu namanya mencungkil mata, itu begitu, potong tangan itu begitu, stop. Ya kalau kita udah tahu tempat ini tempat penuh dosa, ya jangan datang situ lagi, stop gitu. Kalau teman-teman kita itu membawa kita berdosa terus, ya stop, nggak usah bepergian atau makan-makan sama mereka gitu, orang mereka sumber dosa, ya itu namanya memutuskan potong tangan, cungkil mata, itu begitu gitu loh, tapi bukan fisik. Jadi itu ya kita perlu lakukan hal yang drastis kalau perlu supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa gitu loh maksud. Ya. Thank you Pak Mak. Pak Mak, satu pertanyaan dari saya lagi nih Pak Mak. Boleh. Kalau tadi orang Farisi atau ahli Taurat itu kan meminta tanda yang spektakuler. Ya, terus Yesus katakan itu kan Allah gitu Pak ya. Tapi saya pernah melakukan Pak. Apakah itu salah Pak? Maksudnya saya gimana? pada saat saya berdoa, saya minta sesuatu bahwa pernyataan Tuhan itu ada. Karena kan kalau kita secara fisik kita kan tidak bisa melihat Tuhan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kadang-kadang kan keyakinan kita kan merosot pada saat kita sedang lemah. Nah, saya ingin minta tanda dari Tuhan yang hal-hal yang spektakuler, misalnya tanda apa gitu. Terus tapi saya mengalaminya Pak, dan membuktikan bahwa Tuhan memang itu ada. Saya pernah mengalami hal-hal yang spektakuler gitu Pak. Apakah itu seperti mereka gitu ya? Ya, dan pada saat saya mengalami itu, saya benar-benar tobat, minta ampun ya Tuhan, karena saya mengalaminya itu, jadi saya tobat, iya Tuhan ampun, Tuhan ampun gitu ya. Nah, jadi apakah itu salah Pak? Pada saat itu kan saya memang benar-benar tidak tahu gitu. Thank you Pak. Iya, oke, thank you Pak Yong. Tentunya itu nggak salah gitu ya, karena kita dengan hati yang tulus meminta kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, yang namanya Gideon, hakim orang Yahudi itu juga meminta tanda terus kan. Coba Tuhan kalau benar itu bikin itu bulu dombanya jadi kering gitu kan. Terus udah dibikin kering, ayo Tuhan bikin jadi basah gitu kan. Itu juga minta tanda terus-menerus tuh. Dan Tuhan sabar loh sama dia. Mengapa? Karena Tuhan tahu hatinya. Hatinya tulus. Sementara kalau orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat ini kan kalau di Lukas dikatakan dia mau mencobai Yesus. Itu. Jadi minta tandanya bukan tulus. Emang mau mencobai Yesus supaya mereka bisa menuduh Yesus menghujat Allah. Tujuannya itu paham. salah. Paham Pak Mak. Ya, oke. Pak Mak, tadi tentang menghujat Roh Kudus ya, berbeda dengan menghujat Tuhan Yesus secara verbal gitu ya. Menghina. Ya, saya cuma ingin bagaimana penjelasan Pak Mak jika ini saya hubungkan dengan surat Ibrani Pak. Ya memang penulisnya beda Pak. Iya. Cuma menurut Pak Mak bagaimana? Saya bacakan ya Pak ya. Iya, boleh. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Iya. Oke, thank you, Bu. Ya, ini juga menghujat Roh Kudus, betul. Ya, jadi mereka sudah pernah bertobat, sudah pernah menerima Kristus, tetapi kemudian murtad. Nah, ini yang tadi Pak Adi Arluk tanya gitu ya, misalnya dia pindah agama gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan ayat ini? Kalau menurut saya belum tentu, belum tentu. Jadi yang dikatakan di ayat ini kan adalah yang tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Jadi titik itu kita nggak tahu tuh di mana. Mereka sudah menolak Kristus, padahal mereka sebelumnya sudah mengenal Kristus, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah diterangi, berarti mereka sudah benar-benar mengerti itu, ya. Tapi kemudian mereka berbalik, mereka meninggalkan imannya dan nggak balik lagi, ya udah selesai, itu menghujat Roh Kudus namanya. Ya, lain dengan hal yang biasa orang pindah agama biasanya nggak ngerti itu. Oh, karena kawin gitu ya, karena nikah. Berarti mereka belum mengerti sungguh-sungguh tuh imannya. Baru mereka menyesal kembali. Nah, kalau seperti itu sih, menurut saya belum menghujat Roh Kudus, belum ya. Karena mereka masih bisa bertobat. Kalau ini kan katanya udah jelas tuh, nggak bisa bertobat lagi gitu, karena mereka menyalibkan anak Allah bagi mereka dan menghinanya di depan umum, udah nggak bisa balik lagi. Ya, jadi kita nggak bisa tidak bisa untuk memastikan orang itu sudah menghujat Roh Kudus atau tidak. Kalau memang dia sudah berbalik, meninggalkan imannya sampai akhir hidup, ya iya. Begitu. Itu sih iya. Kalau saya justru saat membaca ini tuh, saya konteks dalam hati saya ya, dalam pikiran saya itu, orang murtad ini seperti orang-orang yang masih menyembah Tuhan Yesus, tapi Yesus yang lain. Artinya mereka degil dengan kebenarannya sendiri. Saya pikir seperti itu, Pak Mak. Bisa karena bisa tidak bisa dipungkiri ya. Kadang istilahnya sesama kita dengan agama lain pun malah justru lebih baik daripada orang Kristen begitu ya. Jadi pada intinya mereka yang menolak Kristus itu menolak ajarannya begitu ya, Pak Mak. Betul, menolak Kristus itu menolak ajarannya, menolak pribadinya juga gitu loh. Ya, karena pribadi Kristus nggak bisa dilepaskan dari ajarannya. Jadi benar mungkin mereka tetap Kristen, tetapi sebetulnya sudah menolak, bisa aja. Jadi kita juga nggak bisa menghakimi mereka. Tapi perhatikan ya, katanya mereka menyalibkan anak Allah dan menghinanya di depan umum. Berarti ada sesuatu yang memang kelihatan orang gitu, memang kelihatan di depan orang gitu. Karena mungkin gini, saya kalau ke orang lain mungkin nggak terlalu peduli ya Pak Mak. Semua kebenaran tuh buat diri saya dulu gitu ya. Jadi seandai kata gitu ya, manusia itu kan pandai memakai topeng Pak Mak ya. Betul. Dan hanya Tuhan yang tahu. Nah, ketika kita sudah sedemikian rupa diterangi dengan kebenaran, namun kita degil hati, tidak menjadikan kebenaran itu sebagai dasar hidup, hanya sebatas wawasan saja, gitu. Dan itu pun kan berbahaya, Pak Mak ya. Iya, betul, bahaya. Iya, jadi hati-hati aja gitu loh ya. Kalau menghujat Roh Kudus itu sudah berarti udah nolak tuntunan. Tidak mau berubah gitu ya, Pak Mak ya. Benar, menolak untuk bertobat, bahkan udah menolak lah karya Roh Kudus dalam dirinya gitu ya. Jadi udah nggak bisa bertobat lagi. Kita nggak tahu titiknya itu di mana. Iya, karena harus nyambung ya dari pengajaran-pengajaran sebelumnya ya Pak Mak.
ketika kita harus serupa dan segambar gitu ya. Dan Betul. ketika menolak itu ya artinya kita menghujat gitu ya. Betul. Kalau udah sampai nggak bisa bertobat ya, kalau kita masih bisa menyesal sih ya belum gitu. Iya, karena gini Pak Mak, menyesal itu mudah Pak Mak. Iya. Tapi untuk berubah itu belum tentu semua orang mau. Itu benar-benar menurut saya butuh perjuangan betul Pak Mak. Benar, jelas butuh. Cuma mulainya dari itu dulu. Kalau kita masih bisa sadar, itu artinya Roh Kudus masih ngomong tuh sama kita tuh, ya. Iya. Kalau Roh Kudus gitu jangan ya, anggap enteng kalau kita masih, aduh kok kamu gitu lagi sih. Artinya Roh Kudus masih ngomong sama saya loh itu, gitu loh. Ya kan yang mengingatkan Roh Kudus gitu. Iya, karena memang kewajaran dunia ini kalau kita nggak terus belajar, terus bersekutu dengan firman, dengan ajaran Tuhan Yesus ini ngeri Pak Mak. Betul, setuju. Makanya tadi juga yang soal menghakimi ya, yang istilahnya kayak seperti corpus delicti itu juga kita ingat. Jangan sampai kita melupakan, kita harus belajar firman gitu ya. Alasannya apapun, nggak ada alasan pokoknya. Nggak ada alasan. Iya, betul. Orang lain bisa kok kita nggak gitu loh ya. Betul Pak Mak. Iya. Oke, terima kasih Pak Mak. Terima kasih Bu Aruko. Ya, saya kira pertanyaan dari itu Pak. Ya. Dari chat ya Bapak Stefanus dan teman-teman Yesus yang lain tuh yang bagaimana Pak, saya kasih link aja ya, Bapak saudara-saudara di sana bisa nonton, saya udah pernah bahas itu di khotbah ya, saya kasih linknya aja. Nah itu ya, silakan dicatat. Terakhir Pak. Oke, siap. Yang terakhir ya. Pak. Ya, yang 35 Pak. Ayat yang 35 ini kan jelas. Oke, silakan Pak. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan. Nah, ayat sebelumnya kan ini kan berbicara apa yang disampaikan, yang dibicarakan. Betul. Ya. Nah, ini kalau dengan kenyataan saat ini, kita tahu bahwa orang berbicara sembarangan di media sosial. Iya. Nah, kita tahu. Berarti kita mengerti kalau orang yang sembarangan berbicara, yang melukai hati pribadi atau apapun juga, berarti kita tahu dong orang itu orang jahat dong Pak ya. Kalau di sini baik dan jahatnya tadi kan saya katakan yaitu mengenai apakah dia berfokus pada Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi memang kata Tuhan Yesus di ayat 37 kan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa yang diucapkan seseorang sekaligus juga kalau ucapan itu menggambarkan kelakuannya gitu ya. Apa yang diperbuat seseorang itu berasal dari hatinya. Jelas Pak, oke Pak. Oke, kita akhiri aja ya kalau begitu ya. Yuk, Bapak Ibu. Akhirnya.